kan sempat disinggung buat pelajarannya itu biasanya pakai bahasa Inggris atau juga sama Cina atau dua-duanya ada di compare mungkin. Ya, jadi nggak gabung, cuman di tempat cowoknya itu nggak ada skat segala macem. Jadi kayak apa gitu loh. Cocok banget sih buat destinasi belajar mahasiswa internasional yang mau kuliah murah tapi di negara 4 musim. Beasiswa banyak banget, itu banyak banget. Kesempatan dapatnya itu di atas 80%. Ya udah, nanti tinggal beasiswa itu datang. Dokter di Indonesia termasuknya ya masih minim gitu. Dokter di sana itu gaji minimal ya fresh graduate itu 30.000 RMB setara dengan 60 jutaan. Atau paling minim ini 20.000 RMB atau setara dengan 45 jutaan. Oh my god. Wow. Perkenalkan, nama aku Ratu Sinta Khofiel Patia, biasa dipanggil Ratu atau Sinta atau Ratu Sinta. Universitas dari Hubei University of Arts and Science di kota Xiangyang, negara Tiongkok atau China. Perkenalkan, namaku Agung Tiraksono dan asal Indonesia dari Lampung, terus univnya di Shanxi Medical University. Warning, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya biar aku tambah semangat ngedit video dan kalian dapat pahala. Terima kasih orang baik. Ini tadi kan sempat disinggung buat pelajarannya itu biasanya pakai bahasa Inggris atau juga sama Cina atau dua-duanya ada di compare mungkin. Dua-duanya sih. Tulisannya emang pengantar bahasa Inggris, menyampaikan dosen bahasa Inggris, tapi juga kadang ada selipan-selipan bahasa Mandarinnya gitu loh Kak. Betul. Supaya sama aja, Kak. Memudahkan, misalkan kita di rumah sakit nih, terus udah kayak gitu ya tadi yang aku bilang, ada pelajaran, ada mata kuliah atau ada subjek yang kayak Chinese Medicine 1, Chinese Medicine 2, di situ kita mempelajari tentang penyakit-penyakit yang ada dalam bahasa Mandarin kayak gitu. Gitu. Tetap bahasa pengantar bahasa Inggris tetap ada lah, bahasa Chinese-nya tetap ada gitu, Kak. Tapi ya kalau untuk di mix gitu 50-50 gitu, misalkan 50%-nya English, 50%-nya Mandarin kayak gitu, kurang tahu sih. Kalau di aku proporsinya 70% English, 30%-nya Chinese gitu, Kak. Kalau di univnya Agung gimana sih? Iya. Hampir sama. Cuman di sini banyak kan ini teman-teman India, mereka ini sih, karena mereka kan nggak mau internship di sini, mereka maunya internship di negaranya. Jadi buat apa gitu Chinese, jadi gitu. Mereka lebih nggak mau belajar Chinese tuh mereka. Jadi lebihnya maunya Inggris. Jadi ketika dosennya jelasin pakai Chinese, mereka kadang ini juga sih suka protes gitu kan, ya, suka protes, benar. Karena kurang mengerti Mandarin, dan kita dan dosen juga nggak menyalahkan itu. Dosen pasti akan mengubah cara mengajarnya gitu. Kalau udah dikorek, maksudnya kalau udah ada yang komplain, tolong dong Bu, tolong dong Pak, tolong dong Sir, tolong dong Lausya, bisa nggak bahasa Inggris kayak gitu, bahasa Inggrisnya lebih dijelasinnya yang detail kayak gitu, karena kami nggak paham gitu. Dosennya pasti dengan berbaik hati langsung ya menjelaskan dalam bahasa Inggris gitu. Nah kan kalau di Indo kadang presentasinya itu pakai bahasa Inggris tapi ngomongnya presentasinya itu pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Cuman slide doang yang pakai bahasa Inggris kayak gitu. Dan itu udah banyak yang protes. Tadi kan sempat disinggung kalian kelasnya internasional itu berarti semua campuran dibagi dua. Jadi kayak kelas buat regional kayak orang Cinanya ya orang Cina, terus kalau internasional ya yang internasional kayak gitu. Kan kalau di Indo kan biasanya kayak gitu, kayak semuanya ada kelas yang internasional ya berarti ada orang luar, tapi kalau dia itu emang kelasnya ya kelas itu ya orang-orang Indo kayak gitu. Apa kalian kayak gitu? Apa gimana? Kita terpisah, Kak. Jadi internasional.
orang Chinese gitu. Karena pada dasarnya orang Chinese ini mereka nggak kayak kita orang Indonesia, misalkan gini, kita orang Indonesia tapi kalau ada kelas internasional kita masuk ke kelas internasional gitu. Kalau Chinese nggak ada masuk kelas ke internasional. Mau kelas internasional mending ke luar negeri sekalian gitu belajarnya. Jadi ya untuk standar pendidikannya sendiri pun mau kelas lokal apa internasional sama aja. Cuma yang internasional dikhususkan untuk foreigner, yang lokal ya pasti ya lokal ya Chinese semua gitu. Oh, Nggak ada kesenjangan, nggak ada yang beda-beda, nggak ada. Untuk kualitas itu nggak beda, sama aja. Cuma ya foreigner ya pasti di internasional. Kalau misalkan Iya sih. banyak tuh kan, kalau di Indonesia kita orang Indonesia masuk kelas internasional kedokteran, kelas internasional UGM apa UI kayak gitu kan. Ya. Banyak juga ya gitu sih. Kalau orang-orang Chinese kayak gitu, kelas lokal ya lokal aja gitu, karena nggak ada kualitas pendidikan juga sama aja. Kalau buat dari kulturnya itu di sana ada nggak sih kayak membeda-bedakan, wah ini orang Indo, wah gimana gitu, adakah? Maksudnya orang Chinese-nya Kak atau gimana? Ya semuanya deh, rata-rata kayak gimana, kayak di sana kan juga orangnya banyak dari orang luar juga kan, bukan orang Chinese doang kan? Ya Gung, gimana Gung? Aku masih bingung sih. Jadi gimana pertanyaannya ini? Kayak lebih Jadi kayak rasis apa gini. gimana? Kayak Rasis. ada diskriminasi atau enggak kayak gitu Oh, Ratu antar dulu deh, Ratu. negara ya. Oke, kalau untuk aku jelaskan secara singkat sifat Chinese ya, maksudnya orang-orang China itu sendiri. Orang-orang China itu sendiri sama kayak orang Indonesia sih, ramah, baik, terus udah kayak gitu, dibilang cuek, ya cuek kayak gitu. Kalau Indonesia kan kadang apa ya, banyak sesuatu yang itu nggak perlu diomongin tapi diomongin gitu sama orang itu, tentang ya pokoknya ngekomen orang gitu kan. Nah kalau orang China itu lebih ke arah cuek gitu, jadi kayak mereka bebas aja berpenampilan apapun, mau gimana pun itu apa namanya, nggak ada namanya komen-komen atas segala macam. Itu kalau orang-orang China itu kayak gitu, jadi kayak cuek aja. Kamu mau olahraga, kamu mau berpakaian yang kayak gini, kamu mau kuliah, mau pakainya gimana pun ya terserah. Yang penting kalau misalkan orang China ya, kuliah, sekolah itu yang penting pakai sepatu. Nggak boleh pakai flat shoes, nggak boleh pakai sendal, selalu pakai sepatu. Terserah outfitnya atas bawah, terserah. Kalau misalkan summer, biasa kalau yang perempuan gitu ya pakainya yang pendek-pendek, yang mini-mini. Kebetulan univ aku kan arts ya, arts and science gitu. Jadi anak-anak seni gitu biasanya ya mereka kalau misalkan bisa bilang dari cara berpakaiannya ya mini-mini gitu. Kalau misalkan lagi musim panas gitu, kadang cuma pakai cuma pakai tank top doang, terus habis itu pakai hot pants gitu. Ya udah, yang penting pakai sepatu berangkat kuliah kayak gitu aja gitu. Kalau misalkan musim dingin ya pasti tertutup lah ya semuanya gitu. Jadi kayak di sana itu sangat-sangat tidak terbatas gitu. Karena orangnya juga ya nggak peduli, ya cuek tadi kayak gitu, nggak, orang-orangnya juga nggak suka ngekomenin kayak itu pakai baju gini gitu. Paling nggak kayak gitu kalau orang sana. Terus udah kayak gitu kalau untuk apanya ya, orang-orang tuanya atau anak-anak kecil kayak gitu, mereka selalu excited kalau ngelihat foreigner. Contohnya nih kan, kalau misalkan orang Indonesia kebanyakan muslim ya, muslim di sana juga kebanyakan pakai hijab gitu. Dan mereka kadang nggak taunya ya, jadi kayak kita selalu jadi sorot perhatian gitu. Itu pakai hijab, itu pakai pakaiannya lagi panas-panas banget nih, 40 derajat, kok pakai jilbab sih, kok pakainya tertutup sih kayak gitu. Kadang mereka juga tanya gitu, tapi mereka tanya langsung, kenapa kamu pakai jilbab kayak gini. Terus abis itu ya aku cuma jelasin seadanya, kayak aku muslim kayak gitu, dan mereka tahu muslim gitu. Muslim pakai hijab, mereka tahu muslim itu nggak makan babi, mereka tahu muslim itu nggak minum alkohol gitu, mereka tahu. Malah kadang kalau misalkan aku nih makan ke restoran China, nyari nih, biasanya kan kalau di kampus itu jarang ada kayak kaki lima gitu. Bukan jarang, memang di China itu kayaknya nggak ada kaki lima deh. Jadi ya kalau mau makan ditempatkan dalam satu tempat, contoh kayak kantinnya ini, terus langsung kalau nggak street food kayak gitu kan. Kayak contohnya ya tahu Malioboro kan, pasti kan itu kayak tempat-tempat keramaian, di situ ada makanan, ada jual baju dan segala macam. Nah ini Malioboro versi mininya gitu. Jadi setiap kampus tuh selalu menempatkan sesuatu khusus untuk
ya kayak untuk makan atau untuk refreshing kayak gitu, kayak buat belanja lah atau buat bertransaksi. Jadi kayak kalau di sana aku lagi cari makan, misal kamu makan apa ya, bingung kayak gitu, mampir aja udah ke restoran ini. Terus pasti mereka bilang, kamu muslim ya gitu. Iya, jangan kesini kayak gitu. Di sini isinya babi semua gitu. Oh iya, terima kasih banyak gitu. Mereka kasih tahu. Terus abis itu mampir lagi ke restoran berikutnya, lihat menunya apa gitu. Di sini ada ayam gitu, ada gitu. Oh iya ya gitu. Jadi kayak mereka welcome banget sih, karena ya identitas ini hijab gitu, mereka tahu kalau orang yang pakai hijab berarti dia muslim kayak gitu. Tapi kebanyakan juga orang nggak tahu, tapi ya kebanyakan ya tahu sih gitu. Terus abis itu kalau untuk hubungan pertemanan antara itu, kalau untuk Chinese mereka baik aja, sama lah kayak orang Indonesia, ramah, nanya, nyapa gitu, sama aja, senyum juga gitu. Karena kan ada beberapa negara yang strict katanya kalau senyum itu dibilang nggak sopan gitu. Karena kita kebetulan agak culture-nya sama, senyum kayak ada orang tua lewat gitu ya, senyum kayak gitu. Malah kadang mereka apresiasi banget sama orang Indonesia yang kita kan budayanya gini ya, lewat di depan orang tua pasti kayak permisi, kayak sambil kayak gitu. Mereka tuh pasti ngapain kamu kayak gitu. Pasti selalu kayak selalu jadi pusat perhatian dan selalu diistimewakan gitu, karena culture-nya kita sebagai orang Indonesia juga di sana juga kita praktekkan dan mereka juga senang kayak gitu. Nerimanya juga senang-senang aja gitu. Terus kalau untuk hubungan sama mahasiswa internasional kayak yang lain gitu, karena kebetulan di Univku tuh paling banyak orang Pakistan. Terus di Univku juga ada orang Mesir, orang Afrika, sama orang Kanada. Rusia ada, tapi ya aku nggak kenal, itu adik kelas sih. Jadi kayak gimana ya, hubungannya biasa aja ya, kita datang ke situ cuma untuk menuntut ilmu, ya udah gitu, kita belajar hidup berdampingan. Kebetulan Pakistan adalah negara Islam, ya kita juga gampang menyesuaikan gitu. Kebetulan kan Muslim juga aku gitu, maksudnya kebanyakan juga orang Indonesia yang ada di Univku juga Muslim, jadi gampang aja gitu, kayak untuk berteman dan segala macam, karena pasti mereka selalu membawa embel-embel, oh iya kamu saudara Muslim aku dan segala macam gitu, baiknya sih. Tapi ya pasti adalah konflik, masalah ya, perbedaan culture, kayak misalkan oh orang ini bangsa ini sukanya makannya yang kayak gini-gini, jadinya mungkin gimana ya, bekas makanannya dan segala macamnya itu mungkin mereka nggak bersihin lagi, jadinya nempel di dapur, jadinya kayak mengeras dan segala macam gitu ya. Sesuatu yang kecil-kecil kayak gitulah, paling ya awalnya juga kayak kita awalnya kayak aduh ini disgusting banget, tapi ya mau nggak mau kan kita harus bisa beradaptasi ya, harus bisa berani negur kayak tolong dong itu bersihin dong kayak gitu, itu ganggu banget tahu kayak gitu, harus bisa berani negur kayak gitu. Dan mereka juga welcome aja sih, baik aja. Maksudnya ya mereka juga kalau kita kesusahan tanpa diminta suka nolong kayak gitu, tanpa kita minta, mereka selalu datang ke kita, selalu pengen tahu kita kayak gitu. Itu sih. Kalau di sini yang culture shock banget sih nih Kak, biasanya nih ini histori aku ya, pas lagi berenang di sini kan, berenang gitu kan. Terus kita ini ya mau mandi gitu kan. Kan kalau di Indonesia itu biasanya ya kamar mandinya itu pisah-pisah gitu kan, pisah-pisah. Iya. Ya cowok cewek cowok emang jadi nggak gabung. Cuman di tempat cowoknya itu nggak ada skat segala macem. Jadi kayak apa gitu loh. Itu banget sih itu. Jadi abis setelah renang nggak jadi bersih udah langsung pulang basah-basahan karena terbiasa kan. Bisa banget. Terus kalau kagetnya nyampe sana tuh ya kaget banget itu, kaget banget. Terus kalau ke teman-teman internasionalnya beruntung banget sih, sekolah di luar kita banyak teman-teman dari negara mana-mana, terus kita juga bisa makan makanannya, tahu culture-nya segala macam. Sebenarnya beruntung banget sih karena kita bisa merasakan makanan dari mereka gitu-gitu. Habis itu lebih membuka perspektif kita terhadap sesuatu yang kecil tapi kadang itu sangat berharga sih. Ya sih Kak, kalau culture-nya gitu.
Enak ya, jadi kayak yang dibawa-bawain aku kalau bisa sampaikan ya. abis pulang kampung, abis pulang ke negaranya terus balik tuh mesti bawa makanan gitu ya. Terus ngerasain gitu. Iya, ya benar-benar. Itu benar banget, benar banget. Kita saling tuker-tukeran gitu kan. Aduh. Oh iya, kalau di Indonesia kan itu sendiri ada beberapa ya kayak kuliahnya itu tentang kayak kuliah, terus habis itu ada praktikum, ada skill juga dan ada tutorial. Tutorial itu kayak diskusi gitu, diskusi kasus. Kalau kalian itu kan katanya Dek Ratu tadi nggak ada ini ya, nggak ada skill kayak tensi, terus dan lain-lainnya itu kan nggak ada kan di sana. Itu apa aja sih pelajarannya selain kuliah? Apa dibagi-bagi juga kayak kita yang di Indo? Kalau buat CLS ya kayak, ya nggak sih? Buat kuliahnya Lab skill aja. Iya ya. Iya ya. Seharusnya kalau tempatku sih harusnya semester 7 yang udah lewat ini. Jadi kita tetap ada kayak diagnostik segala macem. Jadi kita ada ininya praktikumnya. Cuman ya karena online jadi kita nggak ini deh. Nggak ada itu CLS-nya. Kalau tempatku sih gitu. Dan harusnya juga udah ke rumah sakit. Jadi kita kan walaupun preklinik udah ke rumah sakit. Tempat kakak juga gitu kan. Pas preklinik ke rumah sakit. Cuma kayak sekedar apa ya, melihat segala macem gitu-gitu. Iya nggak sih? Oh kalau kita ini sih lebih kayak benar-benar selesai dulu prekliniknya, baru kita tuh ke RS clear gitu. Namanya ada clear, terus habis itu baru koas. Sebelum koas ada clear kayak gitu. Tapi kita juga gak ke RS ya gara-gara pandemi ini. Sampai iya, koas pun online. Iya. Koas online gimana itu? Bahas kasus-kasus ya guys? Iya bahas kasus, terus presentasi hampir tiap hari kayak gitu, kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya kurang lebih sama sih Kak kayak Agung kayak gitu. Jadi kalau misalkan di China, memang kita tahun keempat mahasiswa itu udah harus di rumah sakit. Diajarin sama dosen kita ngeliat pasien, tapi kita belum pegang pasien. Oh iya. Tahun kelima juga gitu. Jadi kita diajarinnya di sana langsung. Kita belajarnya di sana gitu. Nggak di ruang kelas lagi, kita belajarnya di sana gitu. Nanti dibagi-bagi kelompok. Ada berapa orang kayak gitu, nanti dipandu sama dosennya gitu. Terus udah kayak gitu, tahun kelima juga sama, tahun keenam baru di rumah sakit gitu sih. Jadi kita boleh aja ngeliat, dateng nggak ngapa-ngapain, tapi yang penting dosen kita tuh udah ngarahin gitu loh. Kayak kita masuk ruang operasi kayak gitu, kita cuma lihat aja, bener-bener bukan lihat dari pembatas yang biasa buat nonton gitu kan ada tuh. Kita datang langsung di sebelah dokternya yang lagi ngerjain juga kita harus malah kita diwajibkan ngeliat gitu loh prosesnya bagaimana gitu. Tapi belum boleh ambil tindakan ya. Kalau koas kan udah boleh ngambil tindakan seperti kayak nutup luka kayak gitu-gitu kan. Oh iya belum Belum boleh. paling kayak gitu tahun ke-6 sih Kak. Gitu. Dek, ini antara kalian kan, Dek Ratu kemarin kan kita kenal dari bulan yang kemarin yang kamu tuh masih ini ya, masih online ya, kuliah online. Kalau Agung kenapa kok udah kayak luring? Jadi kayak langsung tatap muka gitu kah? Kalau tempatku ada yang sebagian online, sebagian ini Kak, luring. Bukan luring, luring luar jaringan. Dan, iya benar. Iya benar kan, offline kan? Luring, iya kan? Ditolak ya. Luring sama dengan offline ya. Jadi kan kita di sini ada gitu kelas yang offline juga. Cuman nggak semua sih. Gitu. Ya mengingat itu tadi Kak, karena banyak mahasiswa internasional di univ kita ya udah pada pulang ke negaranya masing-masing karena pandemi. Jadi kegiatan offline-nya terbatas. Benar banget. Nanti daerah tuh kapan rencana balik lagi ke Cina? Ya tergantung pemerintahan China-nya sendiri membuka buat foreigner, buat balik ke Indonesia gitu. Oh berarti belum buka? Belum. Jadi kalau ada pertanyaan kapan balik ya itu tergantung dari pemerintahan sana. Jadi karena pemerintahan sana masih belum menerima foreigner, baik itu mahasiswa atau pekerja atau yang lainnya. Jadi ya kita harus diharap sabar lah untuk nunggu keputusan dari sananya. Kalau dari sananya udah dibuka nih, saya yakin 100% orang mahasiswa apa pekerja yang memang domisilinya tadinya di sana itu
1 jam kayaknya internet ngebug karena apa ya? Karena orang pasti pada pesan tiket pesawat kayak gitu, langsung pada pengen balik cepet-cepet gitu. Karena emang rasanya tuh udah nggak sabar banget. Orang juga, kita di rumah juga kadang ya kayak beban moral aja. Orang juga tanya, kamu kok kenapa nggak kuliah kayak gitu? Iya, Nggak iya, dibolehin ini tuh lah kayak gitu. Kapan baliknya? Kapan balik lagi ke sana? Kapan balik ke sana? Itu kayaknya pertanyaan udah ada 100 kali deh pertanyaan kayak gitu, mampir ke rumah setiap orang nanya, udah ketemu, kenapa nggak balik Cina? Kenapa belum balik Cina? Kapan dan kapan? Dan dengan jawaban yang Itu sama, banget sih itu. pemerintahan China gitu, tergantung sana. Kalau aku di Nambahin, rumah, Kak. iya. Mau nambahin, yang buat pelajar aja sih yang belum apa ya, belum boleh dibolehin. Waktu itu kan China kan udah agak slow nih, nggak ada case segala macem. Nah itu untuk pekerja, untuk orang bisnis bisa ke Tiongkok gitu. Nah tapi untuk yang studentnya ini nggak boleh, belum boleh, karena mereka masih takut banget sih, karena kan untuk pelajar kan banyak banget kan, dan itu dari mana-mana gitu. Mereka takut kalau ada second wave. Dan kalau di kampus itu waktu itu aku dapat ini informasi dari PPIT juga, kalau kampus sampai ada case, di kampus kita sampai ada case, kampus Tiongkok ada case, mereka itu bakal didenda sampai bermiliar-miliar gitu sama pemerintah Cina-nya gitu. Walaupun itu cuma 1 case. Iya, makanya sekarang ini ya, kan di kampusku karena HP Province tadi itu, yang di sebelah provinsiku itu ada case, jadi kita di sini di lock juga, yang kampusnya di lock gitu loh, karena nggak mau ada kejadian itu. Pokoknya ini banget lah, dijaga banget. Dan mereka ada beberapa case itu langsung, kemarin itu kan setelah ada case di provinsi lain, habis itu di provinsiku juga udah ada ketahuan kalau dia dari Happy Province datang ke Shanxi, habis itu dia positif. Terus kita pun yang di sekolah itu di swab juga, semua sekolah di swab, dan itu nggak boleh keluar gitu. Mereka take seriously banget sih sama COVID ini. Yang lockdown yang bener-bener lah pokoknya, karena mereka udah punya pengalaman sih kayaknya. Tahun 2003 itu kan mereka udah ada pengalaman, jadi ya mereka ini deh lebih apa ya, lebih antisipasi aja, lebih apa ya, lebih suportif untuk masalah ini gitu, lebih suportif. Tapi kalau aku lihat emang karakteristik dari orang-orang Cinanya tuh juga disiplin gak sih? Gak kayak warga plus 62 maybe. betul. Ini kan susah banget ya tuh. Plus 62 anu juga kok disiplin juga enggak? Iya. Buktinya disiplin. Warga plus 62 soalnya. Oh iya, nggak semua berarti. Nggak semua. Tolong. Ada plus 62. Cuma maksudnya kalau masalah bahas kedisiplinan, ya kebanyakan orang Indonesia itu kurang disiplin kayak gitu. Kalau misalkan kita bandingkan orang-orang sana, kalau orang-orang sana, maksudnya orang-orang China gitu, tingkat kedisiplinannya tuh memang sangat tinggi. Kebanyakan. Contoh, mereka ya namanya bangun itu pasti nggak ada bangun kesiangan, itu nggak ada, pasti selalu pagi. Itu udah jadi apa ya, habitnya mereka, bangun cepet, tidur cepet gitu, bangun cepet, terus olahraga 30 menit sehari, minimal 30 menit, terus udah kayak gitu. Apalagi ya habit mereka tuh, kalau misalkan sebelum tidur mereka kadang suka ngerendam kaki gitu pakai air hangat. Di Indonesia itu diwajibin nggak sih kayak anak-anak sekolah yang baru itu dia harus harus menyelesaikan physical activity gitu. Jadi satu hari itu berapa kilo, 5 kilo, 7 kilo segala macam gitu. Enggak ya? Enggak ada. Nah, kalau di tempat kampusku itu diwajibin sih untuk ini tahun-tahun pertama. Kalau buat olahraganya sendiri tuh kan emang jarang sih orang Indonesia. Kalau aku perhatiin Kak ya, karena mungkin juga walaupun udah banyak tempat-tempat berolahraga, terus taman-taman, ini lagi lagi penghijauan segala macam. Kalau dulu kan mungkin tempat-tempat kurang mendukung. Nah, sedangkan di sini itu pokoknya di segala tempat segala macam pasti ada taman, ada apa yang tempatnya itu ada untuk berolahraga gitu loh. Ya nggak sih itu?
Iya betul betul betul. Dan Jadi itu selalu fasilitasnya kepake, mereka udah ini sih, udah lengkap memadai untuk lah untuk ini. olahraga kayak gitu udah lengkap. Jadi lapangan di sana nggak pernah sepi. Kalau di Indonesia lapangan rame karena orang ada yang jajan kaki lima pada nongkrong di situ. Terus lagu Atau lagi lomba. anak-anak. Pokoknya Atau lagi lomba, ada lomba. iya atau kayak gimana kayak gitu atau tempat nongkrong pacaran dan segala macam. Kalau di ini, kalau di China itu lapangan pasti selalu kepake dan kepakainya itu nggak cuma buat mahasiswa tapi buat semua kalangan, orang-orang tua, anak-anak gitu. Malah kadang ada nih apa ya orang tua udah sepuh gitu, nenek-nenek umur 75 tahun, 80 tahun masih kuat muterin lapangan itu olahraga malam-malam. Ya Allah, emang apa ya habitnya mereka, lifestyle-nya mereka tuh bagus banget gitu loh. Jadi ya nggak aneh kalau misalkan acara Olimpiade olahraga China paling banyak emasnya, nggak aneh sama sekali. Itu sangat tidak aneh karena habitnya tuh udah dari kecil udah strong banget gitu. Jalan 2 kilometer bagi mereka sedikit gitu. Kita jalan 2 kilometer paling misalkan ke Alfamart 100 meter aja naik motor. Ya kan? Mana mau jalan panas-panas kayak gitu kan. Mager. Kalau di sana habit bagus banget gitu. Apa-apa jalan kayak gitu. Gitu sih. Jadi kayak apa ya? Ya gitulah perbedaannya antara lifestyle di Indonesia dan di China gitu. Mereka ya lebih disiplin karena ya mentality mereka dari kecil, dari lahir sampai nggak ada juga kayak gitu. Dan nggak ada yang melarang mereka sebenarnya karena udah masuknya mentality. Contoh nih kayak buang sampah sembarangan gitu. Ya mentality mereka ya misalkan ada sampah, ya pasti langsung dimasukin ke tempat sampah atau enggak at least botol minum bekas kita ya pasti dimasukin ke tempat sampah gitu, nggak asal buang-buang aja gitu. Kadang ya ini kalau curcol dikit lah, kadang suka miris ada orang yang dia kuliah, umur dia juga udah bukan yang terbilang kecil lagi lah, udah umur 20-an, terus mana kan dia berpendidikan tapi masih suka buang sampah sembarangan gitu. Kayak percuma aja kamu sekolah 12 tahun, kamu sekolah sekian tahun, tapi kalau habit kamu yang masih kayak gitu, kayak itu percuma banget gitu, ya nggak sih? Kayak ya gitulah pokoknya. Maksudnya kalau aku boleh jujur tuh pengen banget ngebangun apa ya mentality orang Indonesia yang pokoknya kecil-kecil aja, kayak buang sampah sembarangan, timbang bungkus permen aja lah dibuangnya ke tempat sampah kayak gitu. Atau enggak misalkan kurang-kurangi males, kurang-kurangi rebahan, ngapain kayak produktif. Contoh entah itu mereka jualan atau ngikutin kegiatan aktivitas yang lain-lain kayak gitu sih. Kayak apa ya? Ya gitu sih. Curcol dikit mah. Gak apa-apa. Karena suka kesel udah umurnya 20 sekianan tapi masih suka buang sampah, masih ya, pokoknya ya percuma lah. Kayak kamu percuma sekolah sekian tahun tapi kalau habit kamu buat lingkungan rusak ya sama aja gitu. Ini deh, apa namanya, kalau semuanya di sana tuh jadwal kuliah tuh bisa Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu libur atau gimana biasanya kalau di sana? Senin sampai Jumat Kak, Sabtu Minggu libur. Pasti libur itu ya, Sabtu Minggu pasti libur. Pasti libur. Wow. Adapun kayak ada kelas tambahan itu udah dibilang seminggu sebelumnya apa 3 hari sebelumnya. Jadi nggak ada kasus di sana tuh yang namanya mahasiswa dan rapi-rapi udah berangkat tiba-tiba dosennya ngebatalin, itu nggak ada Wow. yang kayak gitu. Nah, itu benar banget. Itu zero case untuk itu. Nggak pernah terjadi itu gitu. nggak pernah terjadi sama sekali. Jadi di sana dosen itu sangat menghargai banget siswanya juga ngehargain mereka. Jadi kita saling menghargai aja sih. Jadi kayak nggak ada yang namanya semena-mena dosen kayak batal kelas, di kelasnya diganti shift ini gitu, nggak bisa gitu. Jadi kayak itu zero case banget. Misalkan nih dosen telat 1 menit aja itu minta maafnya udah kayak maaf banget, maaf. Padahal kita sebagai mahasiswa internasional udah kayak nggak apa-apa, santai. Malah kadang kita sebagai mahasiswa kadang suka telat tuh ya kan kasih konsekuensi waktu 10 menit. Oh ya, tadi kan kalau sistem penyetaraan itu kapan sih
Waktu koas kah atau waktu internshipnya Indonesia ya maksudku? Atau waktu kapan? Untuk penyetaraan dengan dokter Indonesia kalau dari Cina. Penyetaraannya setelah kita internship di sini, setelah lulus tuh, langsung kita penyetaraan Kak. Berarti 6 tahun setelah di sana terus ke sini langsung penyetaraan. Penyetaraan. Berarti UKM PPD-nya Panjang ikut. banget sih. Kenapa? UKM PPD-nya ikut. Setelah penyetaraan kita. Bukan PBD lagi. Lebih panjang nggak kita perjalanan? Berapa lama penyetaraan? Penyetaraan itu 1,5 sampai 2 tahun penyetaraan. Lama ya? Sekitaran segitu deh. Di univ mana? Lumayan nggak? Kalau kebanyakan sih di UNER, habis Iya. itu UI, terus Udayana, Unhas, itu sih yang apa aku tahu. Ada juga Unja, Universitas Jambi. UGM bisa nggak? Terus UGM, nah ini aku lagi cari sih UGM. Seharusnya bisa semua Kak, seharusnya bisa semua. Cuman untuk yang cutting itu belum ada sih kayaknya di UGM. Aku pinginnya di UGM teman, karena Jogja kan. Iya di Jogja, mantap. Nih Ratu ya masuk lagi nih. Tapi dia Tapi nggak ada nge-free. suaranya. Kalau di sana tuh biaya hidup berapa sih? Biaya hidup untuk Kalau biaya hidup buat aku sendiri 1,5 sampai 2 lah. 2 juta itu udah ini. Banyak banget. Wah. Kalau lagi ngirit ya satuan, kadang bisa juga 1 juta. Tergantung sih. Kalau aku segitu udah cukup lah. Itu Tapi- range yang gimana tuh? standar Normal, sih. kan? Aku juga Standar, ya? satu soalnya. Gak bisa kalau Ya di kalau sana. 3 juta di sini udah hedon banget lah. Beli segala macem barang-barang. Kalau buat kebutuhan yang slow-slow aja yaitu 1,5 sampai 2 lah. Itu Itu sudah termasuk Beda. include buku gak? Kan kita nih sebagai anak kedokteran pasti banyak banget buku kan. Kayak ganti ini buku lagi, ganti ini buku lagi, kayak gitu kan. kalau kita buku itu di awal semester sih Kak. Jadi awal semester itu buku semua diiniin. Kita pakai buku apa aja. Ya udah itu. Jadi nggak per bulannya ya. Jadi nggak include ya berarti. Nggak include buku. Dan nggak ada gitu loh. Pas di tengah-tengah semester segala macam. Kamu harus beli buku ini segala macam. Enggak sih. Kita di awal itu jadi mapelnya apa, bukunya apa udah ditentuin. Gitu. Iya mau nanya, kalau di sana tuh sistem ujiannya kayak gimana sih? Kalau di sini kan, kalau aku sendiri kan sistemnya blok, jadi kayak satu blok itu 5 minggu dan di tengah minggu tuh mesti ujian. Jadi kita kalau bisa dibilang kita tuh setiap 2 minggu ujian kayak gitu. Bahkan ada yang kayak Senin diajarin, Rabu ujian kayak gitu-gitu. Kalau di kalian gimana sistem ujiannya? Kalau tempatku ujiannya ini Kak, jadi cuman ini aja sih. Kita ada ujian mid semester jadi ya, bisa dibilang sih. Iya, Mid semester UTS. sama akhir semester gitu. Itu aja sih. Kayak nggak ada yang, cuman itu dia itu beda-beda gitu loh. Kadang baru sebulan belajar, udah ada ujian gitu-gitu. Dan nggak di satu tanggal itu, supaya pas di minggu berapa, minggu ke-17 segala 17 atau nggak 18 itu udah ujian semua, mapel semua. Nggak, kalau kita jadi dibagi-bagi bulan ini ada ujian apa, bulan selanjutnya ada ujian apa gitu. Jadi nggak ngurut-ngurut gitu sih, dipencar-pencar gitu, dipisah-pisah. Kebayang nggak Kak kira-kira? Lumayan. Tapi tetap aja kan sih banyak ujian sih. Di mana-mana FK kayaknya banyak ujian deh. Tapi kayaknya nggak sebanyak Indonesia, sepertinya kalau 2 minggu sekali. Tempatku nggak sih. Iya sih. Halo Dek Ratu, betul. gimana? Coba. Hai. Sinyalnya, Ratu hujan ya? aduh maaf ya. Kayak gitu, suka kayak gitu. Kalau malam Apa? udah nggak bisa sama sekali, Zoom nggak masuk. Kan Tapi- gede Apa? kan. Tapi chat bisa ya Dek? Kalau chat bisa. Tapi kadang loading dulu terus nanti itu. Makanya kadang kan kalau chat suka pending dulu kan bentar terus. Oh iya, langsung makanya centang. kalau aku ngechat ke kamu kayak centang gitu, tapi kamu udah balas, ini gimana sih? Aku nggak paham kadang. Kok pending gitu. Suka gitu. Sinyalnya aduh nggak kuat deh, nggak ngerti.
Soalnya belum ada kabel telepon di sini, jadi belum bisa pasang IndiHome apa kayak gitu belum bisa karena Wow. di desaku kabel telepon pun belum masuk, jaringan telepon itu belum masuk. Tuh. Di mana sih, Dek? Jadi kepo aku tempatnya. Kecamatan-kecamatan. Cilacap. Apa? Kecamatan Wanarja. Oh. Aku jadi tinggalnya tuh di bukit gitulah. Ya lereng, bukan lereng, ya udah di gunungnya gitu. Jadi kalau hujan ditambah malam, aduh udah Udah hilang lu. Baik gitu ya. hilang Oh, iya udah. tadi. Ya terpaksa ada kelas malam gitu ya udah terpaksa nggak ikut mau gimana lagi. Boleh izin? Kalau kelas malam bolos, iya. Karena kan kadang sekarang ada kelas malam nih, misalkan kelas malamnya tuh abis maghrib gitulah. Terus habis itu ya udah nggak bisa orang mau gimana, jadi cuma bisa ikut kelasnya yang siang aja, yang jam 1 sampai jam 4.30 gitu. Kalau aku harus ke kota, Dek. Mau nggak mau. Kalau nggak gitu nanti aku dicoret jadi anak koas. Iya, iya sih harusnya kayak gitu, tapi mau gimana? Maksudnya kayak ya bingung aja orang. Untungnya dari pihak Univ tuh paham gitu dan ada record ininya. Oh. Ada record intinya tuh jadi kita nggak walaupun nggak belajar pada saat itu maksudnya kayak ngikutin kan juga ada absen tuh di absen biasanya absennya lewat chat gitu tetap ngikutin kelas tapi nggak bisa lihat kayak zoom yang kayak gini nggak bisa cuma bisa lihat komen-komen orang aja misalkan Sir mau tanya kalau kayak gini-gini gimana ya gitu dan PPT-nya sudah dibagikan sebelumnya gitu jadi kayak sambil diajar PPT itu udah di share dulu gitu di grup jadi yang enggak ikut kelas bisa nyimak juga bareng walaupun enggak zoom gitu tadi udah bahas apa aja nih sama Agung nih Uang jajan tuh. Bos uang jajan. oh uang jajan Iya, uang jajan. Uang jajan uang jajan daerah uang jajan mah tergantung kotanya juga sih balik lagi kalau kota besar ya pasti pengeluarannya juga lebih besar kalau kotanya kecil ya kebetulan kalau Hubei itu kan terkenal kota pelajar di mana ya makanya kota Hubei maksudnya provinsi Hubei kota Wuhan itu terkenal banget sama kota pelajar ya kayak Jogjanya sana lah kalau Indonesia kan kota pelajar ya kota Jogja biasanya kayak gitu Malang juga sih. kalau di Wuhan atau di daerah aku, kalau aku kan kota Xiangyang, kota terbesar kedua setelah kota Wuhan di provinsi Hubei. Biayanya relatif murah. Aku sebulan dapat kiriman dari orang tua 2 juta rupiah. Itu udah bisa makan, udah bisa beli baju, udah bisa jajan gitu, udah ya tergantung kita manage uangnya gimana lah. Tapi dengan uang 2 juta rupiah itu udah bisa hidup gitu. Bukan udah bisa lagi, lebih lah. Kalau kita ngikutin gaya hidup yang nggak akan cukup 2 juta. Iya, benar. Tapi kalau untuk hidup, Aku pikir tuh kalau orang kalau di luar negeri tuh mesti kayak 10 lah gitu per bulan. Ternyata enggak. Ya. Menghilangkan mindsetku banget sih. kalau di China gitu makanya kadang China itu tepat banget buat orang yang mau kuliah di negara 4 musim, terus dengan biaya murah ya di China ini emang tepat banget gitu. Kalau kita mau kuliah di Eropa ya pasti mungkin uang jajannya bisa 10 jutaan karena kan currency-nya juga udah beda kan. Kalau di China ya masih relatif murah lah 1.000 rupiah 1 yuan atau 1 RMB itu sekitar 2.000-an lah 2.100 apa paling tinggi tuh biasanya 2.300 gitu. Tapi normalnya 2.100. Kayak gitu. Jadi ya cocok banget sih buat destinasi belajar mahasiswa internasional yang mau kuliah murah tapi di negara 4 musim gitu. Cocok banget lah kan negara maju, murah. Mau ngerasain salju tinggal naik kereta tuh main ke tempat Agung, ke tempat aku. Terus abis itu kalau apalagi kalau pas lagi musim semi ya bunga-bungaan kayak pokoknya kayak ala-ala Jepang kayak gitu ya suasananya sama aja Jepang, China, Korea, Mongol ya sama kayak gitu karena kan udah bagian atas jadi ya udah apa ya lengkap lah. Oh iya. Ini kerasanya kalau di kampus kerasa liburan aja sebenarnya kayak kita kuliah tapi kayak kita kerasa liburan apalagi di kampusnya aku tuh kota wisata banget ya di samping kampus tuh ada tempat wisata yang mana itu
wisata domestik buat orang lokal China sama orang luar gitu. Jadi kalau weekend, kalau misalkan apalagi kalau lagi musim salju, musim gugur, musim semi yang bunga-bunga gitu, ya udah banyak banget tuh orang prewedding, banyak orang bikin film, syuting sana sini, itu banyak banget. Jadi kayak kerasa liburan sebenarnya. Tapi ya belajar gitu. Gitu sih. Sama sih di Malang juga banyak tempat ini kan, wisata juga. Malang Jadi keren kayak- sih, mantap. Udah pernah ke Malang kah? Enggak, belum. Kalau aku belum Kak. Cuman lihat aja, aku suka ini sih, suka Bayu Skak. Tanya yang kemarin, Bayuskak itu UM dia, Universitas Malang. Sebelah sih, sebelahan sama aku. Tapi nggak kenal. Murah Siap, kan siap, di Kak. Malang, kotanya dingin kan, terus biaya hidupnya juga murah. Itu aduh mantep lah Malang. Di sana tuh pernah kena COVID gak? COVID. Oh pribadi. Iya. Alhamdulillah Kak, aku walaupun di sini dengan banyak orang-orang, Positif. maksudnya di daerah COVID ya, daerah COVID, Iya. dan aku nggak pulang. Dan bisa aku pastikan juga teman-teman Indonesia yang di sini pun nggak terkena COVID, Wow. Aman ya aman. yang nggak pulang. Karena kita kan terhimpun juga sih di Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok ataupun di Peruni juga. Jadi ya saling inilah, saling connect segala macam. Dan sampai sekarang nggak ada ini, nggak ada yang kena. Alhamdulillah. Lah ya. Alhamdulillah. Aku sendiri juga alhamdulillah belum enggak, jangan sampai ya Allah. Tapi kalau kena juga nggak ada masalah, cuma maksudnya kayak gimana ya? Kadang pengen mengubah persepsi orang kalau misalkan adapun positif corona, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kamu struggle harus bisa negatif lagi gitu. Kadang kalau orang mikirnya positif, terus aib, jadi aib Iya, keluarga, aib buat masyarakat dan segala macam, orang-orang pada ngejauhin dan segala macam gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kamu kena COVID, tapi ya kamu harus struggle sembuh dari itu dengan cara apa ya? Kamu jaga maksudnya jaga makan, maksudnya makan yang banyak, istirahat yang banyak, terus habis itu juga jaga jarak sama orang kayak gitu. Gitu sih. Kadang suka ada orang yang nggak berani periksa ke dokter kalau dia udah sakit kayak gitu karena takut di COVID kan gitu. Iya. Wah ini positif kayak gitu. Nanti udah kayak gitu pulang ke rumah kan pasti kalau di sana kan yang pasien COVID dicatat ya di puskesmas terdekat jadi data. Nah kadang data medis kayak gitu tuh suka bocor. Bukan suka lagi kayaknya yang kena misalkan si A datang kayak gitu periksa di swab dan segala macam. Ya udah positif, pasti nanti pulang ke rumah udah di jalan nyampe rumah kayak oh kamu udah positif gini gitu. Kasusnya banyak terjadi di daerah gitu, makanya kadang suka sedih sama orang-orang yang mereka positif tapi ya dikucilkan kayak gitu. Terus ya kayak aib lah, kayak positif COVID tuh kayak yang bener-bener aib gitu. Harusnya kan saling menguatkan. Ya menguatkan, jaga jarak gitu. Jaga jarak bukan berarti musuhan atau itu aib gitu, tapi ya disemangatin aja. Tapi kayak prakteknya orang Indonesia suka gitu sih. Kayak kasihan aja yang positif COVID dibilangnya macam-macam kayak gitu. Buat mahasiswa Indonesia yang di Cina itu sendiri divaksin nggak? Kan sekarang lagi gempor-gempornya divaksin ya. Aku juga dapat vaksin sih, cuman belum registrasi. Di sana ada nggak apa vaksinnya yang digratiskan kayak gitu? Kan emang dari sana kan ini vaksinnya? Iya ya. Kalau untuk itu belum ada informasi ya Kak ya. Untuk mahasiswa Indonesia yang di sini akan divaksin segala macam belum. Karena kan yang diutamakan masih para nakes sih kalau di sini. Berarti sama ya, semuanya nakes dulu. Iya, Dan pintu terdepannya lah nakes dulu. Dan berhubung aku udah mau harusnya masuk ke RS, jadinya kalau teman-teman yang dokter muda juga, jadinya suntik vaksin sih. Gak tahu terdaftar otomatis sih di sana. Gak kerasa tahu sudah 1 jam 45 menit. Wow. Oh ya Kak, sama ini sih. Kalau aku lihat ada pertanyaannya ya, mungkin untuk teman-teman yang kalau mau mereka mau ini sekolah di Tiongkok itu jalannya enak banget sih, lewat agen bisa ataupun lewat
yang beasiswa itu pun enak juga, mau daftar sendiri pun bisa, yang penting ya banyak-banyak baca. Nah, aku juga rekomendasi kalau mau teman-teman yang nanti ini yang mungkin nonton ya, Iya. itu linknya itu di kampus Cina ORG. Nah, di situ aja. Habis itu ada juga di China Embassy, dan sekarang lagi buka nih Kak, Chinese Government Scholarship sampai tanggal 19 Februari. Ya mungkin teman-teman yang baru lulus SMA ataupun yang mau ngelanjut master itu bisa banget sih. Langsung aja nanti mungkin linknya aku kirim ke kakak ya, biar bisa diterakan gitu kan. Linknya juga nanti taruh di deskripsi aja ya, biar bisa dipencet. Benar-benar. Dan pesan juga sih kalau sebenarnya di sini banyak scholarship banget sih, banyak banget scholarship. Entah itu yang kita mandiri, nanti itu juga di sini banyak scholarship juga dari provinsi, dari sekolah, itu banyak banget. Dan itu menjadi salah satu yang mungkin bisa teman-teman yang nanti yang mungkin nonton ini menjadi pertimbangan. Selagi bisa scholarship, ya jangan menggunakan inilah agensi atau apa. Karena itu caranya udah mudah, dan mungkin bisa juga follow di PPIT Tiongkok. Dan ini lagi ada ini juga sih kegiatan dari PPIT Wuhan yang dimana untuk mengedukasi Expo gitulah. Apa tuh nama itu? Edu Expo ya? Iya. Edu Expo. Itu sih Kak. Mungkin yang ngelihat nanti kan, mungkin dia kan ngelihat video ini di Tiongkok nih, pasti ada keinginan untuk datang ke sini kan. Dan itu nggak cuman lewat agensi aja. Lewat beasiswa itu pun mudah. Gitu. Agensinya dari kalian nggak beasiswa kah? Apa mandiri emang? Kita cuma mandiri subsidi aja sih Kak. Mandiri. Subsidi aja, dapat subsidi aja mandiri, tapi subsidi dari pemerintahan sana. Makanya ada mungkin gimana ya, programnya itu kayak tetap beasiswa. Kenapa dinamakan beasiswa? Karena ada subsidi yang tadi aku bilang tuh, tempat tinggal. Kalau yang kuliahnya di negeri dapat subsidi tempat tinggal dengan biaya yang murah dan segala macam, dan tanpa tes. Itu yang paling penting, kuncinya di situ gitu loh. Jadi memang ada kuotanya gitu loh. Jadi tapi tetap kita bayar gitu. Tapi ya tadi yang kita tahu semua, kakak juga udah tahu sendiri, biayanya juga cuma sekian kalau jika dibandingkan sama universitas di Indonesia. Apalagi dengan swasta ya, seperti saya. Hai, kayak gitu. Jadi gitu. Tapi sebenarnya aku ini sih, awalnya itu yang SBMPTN udah keterima di negeri, FK UIN, sama-sama di Malang, cuman gak aku ambil karena aku udah masuk duluan di FK UMM, udah masuk tuh duit. Kalau aku keluar uangnya gak balik soalnya, bahaya juga. Agak pusing gitu. Dan kalau di sini tuh kan lebih sistemnya, kalau negeri kan UKT ya. Kalau UKT tuh kayak tergantung dari gaji orang tua, gaji orang tuanya berapa, terus dia masuk golongan berapa. Jadi jatuhnya juga kadang dia mahal kayak gitu, kecuali emang bidik misi gitu. Kalau misalkan di China sendiri, kita misalkan nih yang daftarnya mandiri lewat agensi gitu, walaupun dapat subsidi dan segala macam, itu kan cuma apa ya, jalur perantara masuk ke universitas. Ketika nanti di universitas sebagai mahasiswa belajar, dapat nilai UAS-nya juga bagus, segala macam, nanti beasiswa ada aja yang datang gitu, ada aja. Jadi kayak nanti masuk kandidat, oh ya orang-orang ini masuk kandidat beasiswa ini kayak gitu, penerima beasiswa karena dia lumayan berprestasi di kelasnya dan segala macam gitu. Orang China nggak pelit masalah beasiswa, itu nggak pelit, mereka buka gede-gedean buat mahasiswa gitu. Entah yang jurusannya akademik atau non akademik gitu. Itu besar banget, peluangnya besar banget. Jadi nggak usah, kalau mau teman-teman yang mau ke China gitu, misalkan oh nih jalur beasiswa nggak dapet, ya udah jalur mandiri. Tapi nanti di sananya tekun belajarnya, atau mungkin kamu kegiatan ngikutin kegiatan sosial lain dan segala macam, beasiswa banyak banget, itu banyak banget. Kesempatan dapatnya itu di atas 80%. Bisa aku bilang di atas 80%. Yang penting belajar aja udah. Yang penting belajar aja. Kayak kamu jadi mahasiswa kupu-kupu juga, jadi mahasiswa kupu-kupu di sana nggak rugi banget. Udah mah ya IPK-nya bagus, pasti dapat duit, itu pasti dapat duit karena pasti masuk di sambil mau tanya Kak, kalau di Indonesia gimana Kak? Kayak di swasta gitu, ada nggak sih scholarship ada dari beberapa itu kayak jarum jamur
Astagfirullahaladzim. Oh, jarum ya, Jarum atau yang lainnya, tapi aku nggak daftar karena aku telat gitu. Aku baru tahu semester 5, ternyata tuh IPK-nya minimal IPK 3 bisa masuk. Sebenarnya aku bisa, tapi kayak aku baru tahu gitu setelah itu ditutup. Kan sebel ya. Jadi aku benar-benar pure. Oh, iya. Bedanya ya gitu, kalau di China kita beasiswa itu kita nggak daftar, kita dipilih dari universitas, jadi ya universitas yang daftarin Kita nggak daftar. gitu. Kita Kalau nggak di sini daftar. emang harus daftar Like. sendiri, harus cari-cari sendiri gitu. Sama ini tuh iya, biasanya kalau gini tuh, kalau dicari kalau malah. setiap semester itu suruh ngumpulin ini nih, kan mau ngumpulin ini kan perankingan itu, kita udah ikut aktivitas apa yang di luar, yang di non akademis, dan itu bisa nambahin juga tuh, nambahin nilai kita lah. Nah abis itu ya udah, nanti tinggal beasiswa itu datang dari provinsi, dari sekolah, itu ini. Gitu, makanya tadi aku udah bilang kesempatan sukses dapat beasiswa di sana itu di atas 80%, karena memang sebesar itu gitu, maksudnya se-welcome itu mereka kasih beasiswa. Asalkan kitanya rajin, tekun, aktif, wah pasti udah ya dapat beasiswa, terus dapat terkenalnya juga. Kadang jadi kayak mahasiswa internasional kayak gitu banyak sering dicari wartawan gitu, apalagi yang berprestasi atau mungkin yang dapat beasiswa itu nanti diajak masuk TV lah, ngikutin acara ini acara itu, disorot dan segala macem, dapat privilege-nya banyak banget lah pokoknya kalau di sana gitu. Jadi nggak usah, ya ini bahan pertimbangan buat teman-teman yang nonton gitu. Jadi jangan mikir, di dalam negeri aja kayak gini susahnya, apalagi di luar negeri. Jangan buang mindset yang kayak gitu. Mindsetnya kayak gitu. Jangan menjudge diri kalian kayak kalian nih di tempat ini nih nggak bagus, pasti di tempat yang lainnya ya pasti nggak bagus lah, orang di sini aja kayak gini gitu. Jangan berkecil hati lah, karena siapa tahu di tempat lain kalian bersinar gitu. Di tempat ini mungkin kelihatan gelap karena mataharinya atau sinar mataharinya atau penerangannya itu kurang. Coba di tempat lain, kalian mungkin lebih bersinar karena penerangannya yang lebih terang gitu. Tapi kan orang mindsetnya, kayak kuliah FK itu udah berat, udah capek, udah susah banget di Indonesia, apalagi kalau di luar. Kalau di luar kan harus ekstra belajar karena pakai bahasa Inggris kayak gitu semuanya kan. Jadi mindsetnya tuh kayak masih kayak gitu sih. Kalau Ya, setiap FK walaupun di Indonesia, kita kan kiblatnya juga ini kan Luar. dari luar juga, tetap sih itu suatu yang harus malahan. Walaupun kita di Indonesia juga, ya kan? Inggris Mau ya. benci-bencinya sama bahasa Inggris Pokoknya juga sekarang- akhirnya jurnal reading juga pakai bahasa Inggris. Iya benar. Iya benar. Ya gitu sih biasanya ya. Tapi memang kalau memang temen, biasanya kalau jurusan kesehatan gitu ya, kalau memang nantinya Indonesia ya lebih baik, aku sarankan ya kuliahnya di Indonesia aja gitu. Tapi kalau misalkan mau di luar negeri juga nggak melarang, terserah gitu, pilihan masing-masing. Mungkin pengen, ada orang yang oh iya nggak apa-apa lah kuliahnya dari dokter di Indonesia aja, tapi nanti kuliahnya di luar, pengen nambah ilmu ini. Karena kan pada hakikatnya MBBS, Bachelor of Surgery, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery kayak gitu. Ada beberapa poin yang nggak didapatkan di perkuliahan Indonesia kayak gitu, karena kan kita memang basicnya surgery gitu, lebih ke bedah gitu, jadi ya lebih dalam gitu, jadi ya ada plus minusnya lah. Cuma dari aku pribadi, aku menyarankan kalau memang pengen jadi dokter di Indonesia, ya udah kejar aja ambil FK di Indonesia gitu, karena nanti kalau ngambil di luar kalian balik-balik capek-capek harus penyetaran, inilah itulah kayak gitu. Kecuali kalau memang pengen ada cita-cita pengen jadi dokter di luar gitu, supaya mungkin ya lebih banyak pengalaman atau mungkin dari segi pendapatan juga gitu kan, ya boleh aja kuliah di luar, nggak ada masalah gitu. Sebenarnya sama aja sih, cuma maksudnya memang kalau dilihat ya dari segi pendapatan gitu, dokter di Indonesia termasuknya ya masih minim gitu, dibandingkan negara-negara yang udah setara dengan China gitu. Itu beda banget. Dokter di sana itu gaji minimal ya, fresh graduate itu 30.000 RMB, setara dengan 60 jutaan. Oh my god! Wow! Atau paling minim ini 20.000 RMB atau setara dengan 45 jutaan sekian lah pokoknya. Dengan biaya pengeluaran yang
minim juga ya, itu tergantung kota yang dia tinggal itu seperti apa gitu. Tapi kalau kayak Wuhan, pendapatan 20.000, misalkan sewa apartemen, yang apartemen elit misalkan itu sebulan 5.000, masih ada 15.000 RMB atau setara dengan 30 juta, itu masih banyak banget gitu. Kamu bisa kirim ke orang tua kamu di kampung buat bangun rumah atau buat ya keperluan mereka dan segala macam, itu sangat-sangat bagus banget sih kayak gitu. Cuma ya memang kalau yang kuliahnya di luar negeri biasanya ya jadi dokter buat di luar negeri lagi. Tapi kalau mau balik ke Indonesia ya itu tadi ada pertimbangannya kayak penyetaraan dan segala macam gitu. Jadi perlu dipertimbangkan baik-baik. Kalau aku nyaraninnya kalau mau jadi dokter di Indonesia udah ambil kedokterannya di Indonesia aja gitu. Tapi ya kalau memang nggak kuat gap year, belum masuk ya kalian coba ke luar negeri juga pilihan yang tepat juga, nggak apa-apa kalian nambah ilmu gitu, maksudnya lebih banyak ilmu bedah yang kalian dapat kayak gitu, kalian lebih banyak pengalaman juga dan segala macam gitu sih. Dari kalian sendiri tuh kenapa kok setelah tidak masuk kayak SBMPTN, SNMPTN nggak keterima gitu, kenapa langsung kepikiran untuk ke Cina? Kenapa nggak kepikiran untuk kayak aku gini, kayak swasta dulu, kayak nyoba yang mandiri dulu, kayak atau apa dulu, kayak yang masih di Indo? Atau kalian udah pernah nyoba atau gimana? Ini jadi kayak kan kalian tadi kan cerita kalau nggak keterima SBM atau SNMPTN gitu kan? Kenapa nggak nyoba dulu buat ke swasta atau nyoba dulu untuk mandirinya di univ Indonesia terus baru gitu-gitu? Oh iya ya, maksud. Iya tadi itu, yang tadi awal ya, alasan awal tadi itu sih, udah karena saya ngambil ini juga ada peluang, melihat peluang gitu loh. Melihat peluang, terus ada jalannya juga, dan menimbang dan memutuskan, menimbang karena mahal banget kan, kalau ini di swasta di Indo, jadi ya memutuskan untuk memilih di luar gitu. Gitu sih Kak. Kalau dari aku sendiri ya pertimbangannya karena yang udah pasti aja nih di China udah pasti keterima gitu, ya udah nggak mau buang-buang waktu. Tapi pernah sempet kok coba swasta di Jogja kayak UMY atau UII kayak gitu. Dan ya belum rezekinya, memang belum jalannya aku di situ, jadinya ya mau gimana, karena prinsipnya gini. Orang tua aku bukan tipe orang yang kayak ngebet nih anak harus masuk kedokteran, walaupun memang dari kecil aku bahasanya kayak didoktrin lah, emang cita-cita mereka pengen punya anak dokter kayak gitu, tapi bukan berarti kalau anaknya tidak mampu mereka menghalalkan segala cara untuk aku masuk kedokteran gitu. Jadi ya tetap melihat kemampuan, nggak pernah mau yang makanya banyak orang kayak joki masuk nih di sini nih udah pasti nih maksudnya di universitas negeri ini biayanya 500 juta gitu. Di UGM contoh misalkan, ini harus ada duit sekian kayak gitu atau gimana gitu. Itu aku nggak mau pakai jalur-jalur yang kayak gitu, karena ya tadi gitu, orang tua aku bukan tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk anaknya bisa berkuliah atau pokoknya mau menuju ke sesuatu yang emang diharapkan itu ya balik lagi ke kemampuan kita gitu. Kalau kita nggak capable kalau kita nggak mampu untuk di situ gitu, kita cari cara lain tapi dengan ininya yang sama gitu, tujuan yang sama gitu. Siapa tahu ya memang ada jalan di situ gitu loh. Nggak mau memaksakan kayak yaudah di sini bayar 700 juta, bayar 600 juta, bayar 900 juta, malah kadang ada 1 M buat yang penting dapat kursi di univ tersebut gitu. Itu enggak sih. Jadi makanya pasti aja udah deh di Cina aja deh nih yang udah udah jelas keterima, biayanya juga sekian, udah nggak mau mikir panjang. Dan memang nggak ada pikiran kayak aduh nanti bahasa Mandarinnya gimana ya, kan di sana China gitu, orang juga minum bahasa Inggris gitu. Kadang juga banyak orang yang pertimbangannya, aduh ini nanti bahasa Inggris aku juga nggak terlalu mahir banget, kayak paling cuma bisa kayak ya bahasa Inggris yang setara TOEFL 500 ya masih rendah banget lah ya gitu. Cuma kan kalau aku pribadi aku nggak ada pikiran kayak gitu. Aku pikirnya kayak mau niat kuliah, mau niat belajar, pasti segala macamnya nanti akan dimudahkan gitu aja sih. Karena niatnya juga udah benar gitu. Bukan niatnya kayak mau kuliah di luar negeri biar di snapgram isinya tuh kayak orang jalan-jalan terus kayak gitu atau gimana gitu. Enggak. Jadi emang niatnya mau belajar apa aja pasti nanti agak dimudahkan gitu sih. Gitu.
Kalau snapgram isinya yang kayak jalan-jalan, nah itu bonus ya karena kan kuliahnya di sana. Karena kuliahnya di sana. Banyak bukannya pamer ya, cuma pengen nunjukin kayak ini loh gitu loh, di sini tuh bentukannya kayak gini gitu. Terus kadang suka ada yang komen kayak ih bagus ya, coba di Indonesia kayak gitu. Ya mungkin pasti nanti adalah di Indonesia yang kayak gini, tapi entah tahun berapa gitu. Orang julid mah Sebagai apa ya, hiburan juga lah buat followers gimana? orang julid mesti ada. Oh, kalau julid ya itu memang bukan urusan kita lah. Kita juga nggak usah ngurusin gitu lah, terserah mereka. Kalau ada ya orang yang nggak suka sama kita, ya selamanya nggak akan suka sama kita walaupun kita mau berbuat baik apapun, sebaik apapun. Jadi kayak nggak pernah pertimbangin itu sih kalau aku pribadi ya gitu. Kayak ini udah gak kerasa udah 2 jam. Ini mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum aku tutup. Oke, dari Agung ayo Gung, gimana Gung? Ya dari aku dulu ya. Kalau aku kan sedikit aja sih pesannya. Buat penonton Kak Novi ya. Jangan takut untuk bermimpi. Terus bermimpi pasti itu nanti ada jalannya, dan jalannya itu kadang nggak ketebak gitu loh. Tapi terus percaya bahwa kalian pasti bisa ketika kalian terus bekerja keras, bekerja cerdas, dan juga berani mengambil tindakan. Contohnya ya seperti kami berdua, aku sama Ratu yang berani keluar negeri gitu loh. Itu aja sih. Dan banyak-banyak baca di link-link segala macam di web, itu banyak baca, semua udah ada jalannya kok. Sekarang serba enak dah sekarang. Itu aja sih Kak kalau dari aku. Ratu, Ratu. kasih Oke. kata-kata yang bagus tuh. Kalau dari aku sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Novianita yang udah ngundang kita, aku sama Agung buat Aku juga makasih share ini di channelnya Kakak. Itu makasih banyak. Jadi kita jadi sharing-sharing, jadi tahu, dan teman-teman yang nonton juga jadi tahu gitu kehidupan kita di kuliah di sana itu kayak gimana sebagai mahasiswa kedokteran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku mau kasih pesan nggak jauh beda dengan Agung. Jadi kayak nggak usah takut atau membatasi diri, bahkan kayak contoh nih, kayak aku kan banyak banget pengalaman. Oh di univ, aku coba univ swasta nggak keterima gitu. Terus SBMPTN juga nggak keterima gitu. Yeah. Jangan membatasi diri kalian. Aduh, aku nggak bisa apa-apa nih, di nggak keterima. Maksudnya kayak apakah aku jadi mempertimbangkan sebenarnya aku nih layak nggak sih ya jadi mahasiswa kedokteran nanti, apa mungkin jadi dokter ya gitu. Ya kalau tujuan kalian A, ya misalkan tujuan kalian jadi dokter, ya itu kalau ada halangan di bawah, kalian jangan ubah tujuannya, tapi kalian ubah jalannya untuk menuju ke tujuan itu gitu loh. Siapa tahu kalian nggak keterima di Indonesia, diketerimanya di luar negeri, entah itu misalkan di USA atau di UK atau mungkin di China atau di Jepang, dimanapun kalian berada, ya siapa tahu jalannya itu kalian ada di situ gitu. Yang tadi aku bilang kayak ya mungkin kita enggak terang di tempat itu, tapi terang di tempat yang lain karena cahaya matahari atau cahaya penerangannya itu lebih bagus di sana gitu. Jadi kayak jangan membatasi diri kalian kayak aduh nggak mampu nih, orang nggak keterima di mana-mana, aduh goblok, aduh bodoh, aduh bego kayak gitu, aduh nggak layak gitu. Jangan membatasi diri kalian kayak gitu. Kalau misalkan kalian bisa mampu keluar negeri, ya kalian larinya keluar negeri aja gitu. Makanya banyak kan kasus-kasus orang Indonesia yang pinter-pinter, cerdas-cerdas nggak keterima di kampus Indonesia, tapi keterimanya di luar, malah jadi bersinar di sana gitu. Jadi gali potensi kalian sebaik mungkin untuk itu sih. Jangan pernah ngejudge diri kalian kalau dia itu nggak bisa gitu. Kalau punya tujuan dan punya halangan untuk di bawahnya, jangan ubah tujuannya, tapi ubah cara jalannya gitu untuk mencapai si tujuan ini. Gitu sih. Terus juga jangan lupa belajar buat mahasiswa-mahasiswa atau siapa yang nonton ini, karena ya pada hakikatnya mau kemanapun kalian pergi, kalau kalian nggak mau belajar ya juga sama aja. Kalau kalian nggak mau open minded, kalian nggak mau menerima keterbukaan pendapat dan yang lainnya dari orang-orang sekitar kalian, juga kalian nggak akan kayak gitu sih. Udah, makasih ya buat semuanya. Makasih udah menyempatkan waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka, silahkan pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke semua media yang kamu punya. And see you next video.